Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Tidak bolehkah ia hidup tenang dan bahagia? Hari ini Yaya ada janji makan siang dengan Raffi. Mereka memilih makan di sebuah kafe yang letaknya tak jauh dari rumah sakit di mana Raffi melakukan internship. Sebenarnya Raffi ingin menjemput Yaya, tapi Yaya menolak dengan alasan jarak rumah sakit ke restorannya cukup jauh. Sementara waktu yang Raffi miliki cukup terbatas. Akhirnya mereka pun sepakat kalau Yaya akan datang seorang diri. Tiba di kafe, tampak Raffi sudah menunggu di meja yang sudah ia reservasi sebelumnya. Saat Yaya melihat Raffi melambaikan tangannya, entah mengapa membuat jantung Yaya sontak berdegup kencang. Rasa gugup melanda. Astaga, jantungku kenapa tiba berdetak kencang seperti ini, batin Yaya. Tak berbeda jauh dengan Yaya, Raffi pun merasakan hal yang sama. Jantungnya seakan jumpalitan di dalam sana. Rasa bahagia membuat senyumnya tak kunjung surut, terlebih saat melihat Yaya sudah duduk di hadapannya. Mereka pun segera memesan makanan. Waktu yang terbatas membuat mereka tak mau membuang waktu. Maaf, ya, Mbak, gara aku, Mbak mesti repot kemari. Raffi jadi merasa bersalah karena memenuhi keinginannya makan siang bersama. Yaya harus datang jauh ke sana. Meskipun hanya memakan waktu 30 menit untuk ke tempat itu, tetap saja Raffi merasa tak enak hati. Baginya, seharusnya sebagai laki ialah yang menjemput Yaya. Bukan Yaya yang jauh datang menghampirinya. Kemarin Raffi terlalu bersemangat ingin bertemu Yaya sehingga ia tidak berpikir itu tentu akan merepotkan Yaya. Nggak repot kok, Vi. Sebenarnya aku juga setelah ini mau mampir ke restoranku yang ada di dekat Gedung Jaya sana. Jadi ya sekalian aja, kan? Sebenarnya Yaya hanya beralasan saja. Ia pun bisa melihat kalau Raffi merasa bersalah padanya. Namun mumpung dia ada di sini, jadi sekalian saja mampir pikirnya. Padahal jadwal Yaya untuk ke restoran itu sebenarnya besok. Raffi bernafas lega, kemudian mereka pun melanjutkan makan sambil bercerita. Mbak, itu ada saus di situ. Raffi menunjuk ke atas bibir kanannya sebagai petunjuk. Yaya pun segera mengambil tisu dan mengusapnya. Udah, kayaknya bubuk oreganonya nempel itu, Mbak. Maaf, tangan Raffi yang sejak tadi sudah gemas ingin mengusapnya pun terulur. Lalu dengan tisu di tangannya, ia mulai mengusap bubuk oregano yang ada di saus yang menempel di atas bibir Yaya. Yaya gugup setengah mati, tubuhnya sampai menegang kaku karena tindakan Raffi itu. Udah, Raffi tersenyum lembut membuat jantung Yaya semakin kebit. Terima kasih. Oh, jadi ini alasan kamu menolak kembali padaku? Ya, karena laki mau kondo ini. Seru seseorang membuat Yaya dan Raffi terkejut bukan main. Yaya menghembuskan nafas kasar. Mengapa tiba saja Andrian bisa muncul di sini dan mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti ini?
Apa yang Mas maksud? Raffi sedikit banyak ingat dengan wajah Andrian. Ia adalah laki yang mengantarkan Yaya ke mobil saat hendak pulang. Tapi apa maksud katanya barusan? Apa laki? Laki ini mantan kekasih Yaya, pikir Raffi yang bertanya-tanya. Dasar laki tidak tahu malu. Dan kau Yaya, tidak sadarkah kau kalau laki ini hanya memanfaatkanmu? Apa yang bisa kau harapkan dari laki? Laki tidak tahu diri ini, aku yakin, dia hanya laki mau kondo yang hanya menginginkan uangmu. Seru Andrian membuat beberapa tamu mengalihkan perhatian pada mereka. Tutup mulutmu, Mas, jangan sembarangan bicara, desis Yaya. Setelah drama yang dilakukan Nora dan Dr. Elvan, kini mantan suaminya pula yang ingin mempermalukannya. Dan yang membuat Yaya semakin malu, lagi ia dipermalukan di depan Raffi. Yaya rasanya kehilangan muka. Kenapa orang sangat suka mengusik hidupnya? Padahal ia tak pernah sekalipun mengusik hidup orang lain. Jangankan mengusik, membicarakannya saja, ia enggan. Tapi mengapa orang justru sangat suka mengusik ketenangannya? Tidak bolehkah ia hidup tenang dan bahagia? Sungguh Yaya benar tak habis pikir dengan orang tersebut. Yaya, aku hanya ingin menyelamatkanmu dari laki Mokondo ini. Itu aku lakukan karena aku mencintaimu. Kalau kau tidak tahu apa, lebih baik diam dan pergi dari sini. Ingat, hubungan kita sudah berakhir dan sampai kapanpun aku takkan pernah mau kembali padamu. Sentak Yaya dengan wajah merah padam. Ia benar kesal dan marah dengan sikap Andrian yang selalu saja seenaknya. Jadi kau lebih memilih laki Mokondo ini? Mata Andrian membulat tidak terima dengan perkataan Yaya. Mau aku memilih siapa bukan urusanmu, Yaya mendesis kesal. Entah bagaimana ia harus bersikap setelah ini pada Raffi. Tak pernah ia berbicara seperti ini sebelumnya, tapi ia pun memiliki batas kesabaran. Sudah cukup Andrian terus saja mengusik hidupnya. Harus berapa kali ia mengatakan kalau ia tidak mau kembali padanya lagi, tapi kenapa pula ia masih memaksa? Bodoh, kau benar bodoh. Kau lebih memilih laki yang bahkan belum jelas asal-usulnya ini. Daripada aku yang pernah menjadi pendampingmu, sentak Andrian kesal. Maaf, Mas, tolong jangan bicara kasar. Tidak usah ikut campur urusanku, lebih baik kau pergi dari sini. Aku yakin kau hanya ingin memanfaatkan Yaya, bukan? Apa maksud Anda? Jangan samakan saya dengan Anda. Saya tidak sepicik Anda. Raffi tetap berusaha bersikap tenang. Meskipun ia sejujurnya sangat kesal dengan cara pria itu berbicara dengan Yaya. Andrian menyeringai. Bagaimana aku tidak berpikir picik? Kau masih muda, tapi kau mau dengan Yaya yang usianya lebih tua. Bahkan seorang janda. Andrian tersenyum miring. Raffi cukup terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak tahu kalau Yaya sebenarnya seorang janda. Memangnya apa salahnya dengan janda? Kalau aku mau menerima Yaya apa adanya, masalah denganmu? Jelas saja masalah karena aku adalah mantan suaminya. Asal kau tahu juga,
Sebenarnya Yaya masih mencintaiku. Aku yakin, kau itu hanya pelarian Yaya. Jadi lebih baik kau mundur dari sekarang sebelum. Kalau aku tidak mau mundur, kenapa? Apa Mas tidak dengar tadi? Mbak Yaya sudah tidak mau kembali pada Mas. Jangan terlalu percaya diri kalau Mbak Yaya masih mau dengan Mas. Mas belum tuli, kan? Pasti Mas mendengar apa yang Mbak Yaya tadi katakan. Seharusnya Mas yang pergi. Daripada Mas semakin makan hati melihat romantisme hubungan kami, ucap Raffi seraya melirik Yaya dengan senyum manisnya. Yaya menoleh pada Raffi. Mata mereka bersirobok. Pipinya seketika bersemu saat melihat senyum di wajah Raffi. Raffi mengulum senyum melihat Rona itu. Andrian kesal sekali mendengar kata Raffi. Terlebih saat ia melihat dengan jelas ekspresi keduanya saat mata mereka saling bersirobok. Jangan terlalu percaya diri anak kecil. Anak muda sepertimu memangnya bisa apa? Kau tidak sepadan dengan Yaya yang seorang pengusaha restoran. Sementara kau, Andrian tersenyum remeh. Aku yakin pekerjaanmu pasti sangat tidak sebanding. Bagaimana kau bisa mengimbangi Yaya? Dasar bocah ingusan tidak tahu diri. Cemooh Andrian yang berpikir kalau Raffi hanya pemuda luntang, lantung dengan pekerjaan yang tak jelas dan gaji pas-pasan. Raffi terkekeh geli. Bahkan kini Yaya sudah menggelengkan kepalanya dengan senyum geli di bibirnya. Ternyata mantan suaminya itu tidak berubah, pikirnya. Selalu saja menilai seseorang dari covernya. Padahal apa yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Tidakkah ia belajar dari pengalaman? Pak dokter juga makan siang di sini. Sapa seorang wanita perempuan cantik. Ia adalah pasien di rumah sakit Husada yang kebetulan ibunya pernah mendapatkan penanganan saat mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Anda, saya Lasmi, putri Bu Sahida. Oh, Raffi tersenyum. Ia tidak tahu harus merespon apa. Oh ya, sebelumnya saya belum sempat berterima kasih pada dokter. Berkat dokter, ibu saya bisa melewati masa kritis dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Ah, itu sudah kewajiban saya. Tidak perlu terlalu berlebihan. Tidak, saya harus berterima kasih. Bahkan ibu saya pernah mencari dokter. Beliau ingin sekali mengundang Anda makan malam bersama di rumah. Apa saya bisa meminta kontak dokter untuk bertanya kapan Anda memiliki waktu luang untuk makan malam dengan kami, dok? Tanya Lasmi membuat wajah Yaya seketika ditekuk. Sementara Andrian, ia menelan ludahnya kasar. Ia tidak menyangka anak muda seperti Raffi sudah menjadi seorang dokter. Andrian jadi menduga, apa Danang yang menjodohkan Raffi dan Yaya, melihat dari pekerjaannya, itu bisa saja, kan? Maaf, tapi itu tidak perlu. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai seorang dokter. Terima kasih atas tawarannya, tapi maaf, Raffi melirik Yaya yang wajahnya sedikit keruh. Rona yang tadi sempat bersemi, sudah berganti kembali ke warna semula.
Perempuan itu pun menoleh ke arah Yaya. Pun Andrian yang masih berdiri di depan meja makan mereka. Perempuan itu jadi tak enak hati karena merasa sudah mengganggu makan siang Raffi. Ia pun segera pamit dari hadapannya. Sementara itu, Raffi merogoh sesuatu dari dalam saku celananya. Sepertinya tanpa saya menjelaskan pekerjaan saya, orang lain sudah menjelaskannya, bukan? Anda tentu belum tuli kan untuk mendengar perkataan perempuan tadi. Namun bukan itu inti pembicaraan ini. Di hadapan Anda, aku ingin menunjukkan keseriusanku pada Mbak Yaya. Mungkin kamu memiliki perbedaan umur. Tapi perlu diingat, perbedaan umur bukanlah masalah. Yang terpenting saat ini adalah kemampuan seseorang untuk memegang komitmennya. Dan kini, di sini, di hadapan Anda aku ingin menunjukkan keseriusanku pada Mbak Yaya. Mbak, aku tahu ini terlalu mengejutkan. Atau bahkan mungkin bagi Mbak nggak ada sisi romantisnya sama sekali. Namun jujur, aku sudah tertarik pada Mbak Yaya bahkan sejak saat pertama kali kita bertemu. Tentu Mbak Yaya masih ingat, kan awal pertemuan kita? Raffi menatap lekat wajah Yaya yang sedikit menampakkan keterkejutan. Yaya mengangguk, tentu ia tidak akan melupakan momen itu. Momen yang menurutnya sangat memalukan. Nah, oleh sebab itu, aku berniat melamar Mbak Yaya. Mbak Yaya, bersediakah kau menikah denganku? Menjadi sandaran hidupku, menjadi pendamping hidupku di kala suka maupun duka, sehat maupun sakit, seumur hidup. Hingga ajal memisahkan kita berdua, will you marry me, sweetheart? Ucap Raffi penuh kesungguhan seraya menyodorkan sebuah cincin berlian bermata rubi tepat di hadapan Yaya. Yaya sampai membulatkan mata pun mulut menganga karena terlalu terkejut dengan apa yang Raffi lakukan. Sungguh ia tidak pernah menyangka akan dilamar dengan cara seperti ini. Tak berbeda dengan Yaya, Andrian pun terkejut setengah mati. Apalagi saat melihat cincin berlian yang berkilauan di hadapannya. Mata Andrian terbelalak tak percaya. Wajahnya bahkan kini tampak merah padam. Kena mental, mungkin itu istilah yang tepat. Apalagi saat mendengar riuh tepuk tangan dari para tamu kafe yang entah sejak kapan memerhatikan mereka. Mereka berseru antusias, meneriakkan kata terima pada Yaya membuat rona di pipi Yaya kian menjadi-jadi. Senyum salah tingkah mereka indah membuat dada Andrian terasa disulut kobaran api. Panas, benar-benar panas. Raffi, jangan bercanda. Kamu lihat, kita jadi bahan perhatian semua orang sekarang. Yaya mencicit dengan wajah menunduk malu. Apa wajahku terlihat bercanda? Mbak, apa Mbak meragukan perasaanku? Tanya Raffi tenang. Ya, jadi kamu, benar serius? Tanya Yaya memastikan. Raffi mengangguk cepat. Hal baik tak pantas dijadikan bahan bercandaan, Mbak. Memang terkesan terburu, tapi aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku nggak mau kehilangan perempuan yang sangat aku cintai. Cie, so sweet. Cuit-cuit, ah, manisnya. Terima dong,
Mbak, masnya. Kalian cocok banget loh. Ayo terima, terima, terima. Seruan silih berganti Yaya dengar. Semua orang setuju dan memuji mereka cocok. Yaya melirik Andrian yang wajahnya sudah benar merah karena menahan amarah. Sebenarnya masih banyak yang mesti Yaya pertimbangkan. Tapi memikirkan kalau Andrian yang tak pernah bosan mengusik hidupnya. Yaya pikir mungkin dengan menerima Raffi, mantan suaminya itu takkan lagi mengusik hidupnya. Mungkin setelah ini, baru ia akan membahas masalah selanjutnya. Yaya menarik nafas dalam, lalu ia hembuskan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, aku bersedia, ucap Yaya dalam satu tarikan nafas. Sontak saja Raffi berteriak kegirangan. Orang pun berseru bahagia seraya bertepuk tangan. Rona bahagia tercetak jelas di wajah Raffi dan Raya. Namun berbanding terbalik dengan Andrian, ia kalap. Dengan kemarahan yang memuncak, ia pun meninju meja hingga cangkir di atasnya menggelinding dan jatuh lalu pecah berkeping-keping. Semua orang terkejut hingga terperangah. Rahang Andrian tampak mengeras. Jelas itu karena ia sudah benar marah. Apa kamu bodoh, Yaya? Hanya karena ada yang menyebutnya dokter, kau percaya begitu saja? Bisa saja itu hanya orang suruhannya. Oke, kalau dia memang seorang dokter. Tapi ya, aku yakin kau belum lama mengenalnya. Bagaimana kalau ia menyakitimu? Seperti kau yang menyakitiku. Begitu, Andrian. Sebut Yaya yang sudah malas menyebut Andrian dengan embel. Embel mas seperti biasanya. Kau lihat gelas itu? Yaya menunjuk ke arah gelas yang pecahannya berserak. Bila hatiku digambarkan seperti sebuah gelas, kini gelas itu sudah hancur berkeping-keping seperti itu. Adakah kau sanggup untuk memperbaikinya seperti semula? Yaya menggeleng tegas. Tidak, bukan. Meskipun bisa, kau tidak akan bisa mengembalikannya ke bentuk semula. Pecahannya pasti akan membekas. Bahkan kemungkinan besar ada bagian yang menghilang sehingga tidak dapat digunakan kembali. Begitulah hati dan perasaanku padamu. Hatiku sudah hancur berkeping-keping. Perasaanku sudah mati. Aku sudah tidak mungkin lagi kembali padamu yang sudah menorehkan luka amat sangat mendalam. Hubungan kita sudah berakhir, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku mungkin sudah memaafkanmu. Tapi untuk melupakan segala yang sudah kau lakukan itu, maaf. Tidak semudah itu, apalagi untuk kembali. Lebih baik menyerah saja, lupakan semua. Kita jalani hidup kita masing-masing. Semuanya telah berakhir. Mari kita jalani hidup kita masing-masing, Yaya berucap tegas membuat Andrian kesal bukan main. Sebab Yaya tidak hanya mempermalukannya dengan penolakan, tapi juga lamaran dilakukan tepat di depan matanya. Ia pun akhirnya memilih pergi dengan gemuruh di hati yang membara. Bersambung.